Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu andilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Karena Allah sudah sangat banyak, bahkan terlalu banyak di dalam melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Baik itu karunia yang berupa kesehatan jasmani kita, lebih-lebih karunia yang berupa hidayah. Hidayah berulang-ulang kali kami jelaskan adalah anugerah. Seseorang kalau tidak mendapatkan anugerah dari Allah, sulit untuk bisa mendapatkan hidayah. Mungkin pernah saya jelaskan kisah seorang ilmuwan yang luar biasa. Rasanya sulit mencari orang seperti dia. Al-Quran hafal tidak hanya sekedar bacaannya saja, bahkan terjemahnya, tafsirnya hafal. Tafsir yang dihafalkan adalah tafsir Jalalain, komplit dengan asbabun nuzul. Beliau hafal. Bulughul Maram hafal. Riyadhus Shalihin hafal. Bahkan kitabnya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin hafal. Rasanya benar-benar sulit mencari orang seperti itu. Namun ketika ditanya, ibu agamanya apa? Saya tidak beragama. Bayangkan.
Andai kata ibu mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ibu langsung mendapatkan predikat ulama, mengingat luasnya pengetahuan ibu. Si ibu yang kurang lebih umurnya 70 tahunan bilang, mungkin Tuhan belum memberikan hidayah pada saya. Ya. Mungkin Tuhan belum memberikan hidayah kepada saya. Jadi hidayah benar-benar merupakan anugerah. Bisa dibuktikan dalam surat 2 ayat 269. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, berarti mereka sama halnya diberikan kebaikan yang banyak. Dengan mendapatkan hidayah, sebenarnya sudah seperti diberikan kebaikan yang banyak. Namun nama yang dataru ila ulul albab, tidak ada orang yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang diberikan akal. Bahkan banyak orang-orang yang hidup di zaman para nabi-nabi. Tidak hanya hidup di zaman para nabi, bahkan dari keluarga nabi itu sendiri banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Salman Al-Farisi, "Lau kanal imanu inda surya lalana lahu." Andai kata iman itu ada di bintang surya, kalau orang itu ditakdirkan mendapatkan hidayah, dia pasti bisa ketemu. Inilah bukti bahwa hidayah adalah anugerah. Makanya orang yang tahu kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran itu, nanti mereka akan menyesal. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ya laitana inna atana sadatana wa kubara'ana badaluna sabila. Mengapa dulu saya mengikuti pembesar kami, mengikuti pemimpin kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim dhifan minal adzabi wal anhum lana kabira. Ya Allah, berikanlah mereka kutukan yang berlipat ganda. Apa kata Allah? Qala likullin dhifu walakin la tashurun. Semua akan mendapatkan siksaan yang lipat, namun kalian tidak menyadarinya, tidak merasakan. Inilah yang perlu kita pikirkan. Makanya kami awali ayat yang sudah sangat populer dan saya yakin semuanya hafal. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun,
melainkan kalian benar-benar muslimun, menyerah terhadap aturan-aturan Allah. Karena yang jelas kita semuanya itu antri mati. Itu yang jelas. Ojo mati temenan, kejaba dalam keadaan mati muslim. Mati dalam keadaan menyerah terhadap aturan Allah. Kita semuanya antri. Budi sampean kula sing kari. Napa kula sing kari sama sing dhisik? Karo. Makanya saya contohkan kita hidup di dunia ini seperti masuk ke pom ngantri tuku bensin. Ana arek cuwilik dhisik ya oleh dhisik. Wong gerang gaplok tuwek lebune pom kari ya oleh badan kari. Seperti itulah hidup. Maka karena tidak ada satupun orang yang tahu tentang antrian itu, marilah kita menjadi pengantri yang baik, ya, ngikuti prosedur, nyelonong bayi, tidak boleh. Ya, jamaah pengajian mungkin itu sekilas mukadimah. Ayo dibuka beripate. Aja mulutnya dibuka beripate. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Anas, qala. Anas bercerita, ya. Ini posisi kalian semuanya, atau kita semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong kharaja kang metu keluar dari rumahnya masing-masing tujuannya fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, bahwa mangkotai metu menuntut ilmu iku fisabilillah, dinyatakan sebagai bagian daripada pembelaan agama Allah, berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sehingga bali. Barang siapa keluar dari rumahnya masing-masing dengan maksud mencari ilmu, menuntut ilmu, maka keluarnya itu dinilai sebagai bentuk pembelaan agama Allah hingga kembali ke rumahnya masing-masing. Dalam sabda Nabi yang lain, manil barat qadamahu fi sabilillah haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang terkena debu kotoran kakinya karena perjalanan sabilillah, yang mungkin rumahnya dekat, pakai sendal atau kelompen, sandalnya gerak cedet, tungkaknya ngeres, itu namanya ibarat digerakat, walah debu tok. Debu yang menempel tumit kita itu mengharamkan kita masuk neraka, haram masuk neraka, berarti dijamin surga. Ada lagi, agar manusia, agar umat Islam semangat dalam menuntut ilmu, walawatlatun bisabilillah awrolatun khairun minat dunya wa ma biha. Pagi-pagi berangkat mencari ilmu atau berangkat dalam sabilillah sama saja, atau sore-sore nilainya andai kata diperlihatkan lebih baik daripada dunia seisinya.
Makanya orang yang diberikan kesehatan tidak bisa menggunakan kesempatannya itu rugi besar. Mari sahur, kadang-kadang bisa langsung turu. Gelem melek men subuh, mari subuh langsung wis kadek wiritan melayu mulai turu maneh. Rugi besar. Kenapa? Menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah. Coba kalau kita ingat bagaimana sejarah Imam Bukhari dalam menuntut ilmu, dijelaskan di apa sama Ibu Bukhari Bukhari dalam menuntut ilmu, mencari hadis itu kadang-kadang perjalanan 1 pekan, kadang-kadang mencapai 2 pekan, kadang-kadang sampai 3 minggu, 3 pekan. Bahkan kadang-kadang sampai 1 bulan itu pun hanya dapat 1 hadis. Sampai di rumah mandi besar, sholat 2 rakaat, baru menulis hadis. Kalau sampean garek maca tok. Coba. Sak dodoan. Enggak berasa sak dodoan. Sak dodoan oleh pirang hadis. Imam Bukhari seminggu oleh 1 hadis. 2 hadis paling akeh. Setelah dihimpun menjadi kitab yang isinya ribuan hadis, kita tinggal baca. Kok abot. Pemene kongkon golek kaya Imam Bukhari. Masyaallah. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ayasba'a orang wareg tidak akan merasa kenyang sapa mukminun wong iman min khairin saking kebagusan itu mencari atau berbuat hatta yakuna hingga ana muntahu gon tutuke wong iman al-jannata ing swarga. Jadi Rasulullah bersabda, sebagai orang yang beriman tidak pernah merasa kenyang untuk berbuat baik, untuk mencari kebaikan sebelum masuk surga. Aja rumoso wis cukup, aku sisa, aku ustad kok. Apa namanya ustad itu jaminan. Sing dibutuhne niku amaliyae. Terus kita berusaha, terus kita berbuat baik. Makanya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nyembah pangeranmu hingga datang kepadamu al-yakinu yakin. Al-yakin ay al-maut. Kalimat yakin itu maknanya al-maut, mati. Jadi nyembah Allah sampai notok mati. Makanya ada sebuah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim man kana yadunnu alai yang surahullahu bidunya wal akhirah wal yamtud lahu bisababin ila sama summal yaqta wal yamdur hal yudhibanna kaiduhu mayahid. Barang siapa yang beranggapan bahwa Allah
tidak memberikan pertolongan kepada Muhammad baik di dunia maupun di akhirat, rentangkan tali di atap rumahmu, kemudian melintaslah, masang tampar gede antara tiang dengan tiang yang satu, lewat yang dukure tiang, yang dukure tampar. Logur Pak, ya cek logur. Ada yang mengartikan rentangkan tali di atap rumahmu, artinya gantung dirilah. Nah, ana wong duweni anggapan bahwa Allah gak paring pertolongan nang Nabi kendhato mati, Pak. Ya, agar kamu mati. Setelah mati kamu baru tahu kenyataan dari semua apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, gurung mati, gurung terus warga neraka. Makanya kalau ingin segera melihat surga neraka, kamu nang tebel. Nah, wis krungu dong malangon nang ngene wis ngono ya. Cek buat amblas. Tapi sing jelas gak harus warga, tapi justru malah nang neraka. Setelah mati manusia baru sadar. Sekarang tidak bisa. Ingin melihat surga neraka mana? Tidak bisa. Mana? Kala saubata lamun, summa kala saubata lamun, kala sayang lamun, summa kala sayang lamun. Jangan begitu, kamu akan tahu. Sekali lagi kamu jangan begitu, kelak kamu akan tahu. Saya jadi ingat ketika usai perang Badar, banyak bangkainya orang-orang kafir berserakan. Lalu Nabi memerintahkan sahabat untuk membuang mereka ke dalam sumur. Uang lebani sumur kakek. Tinggal satu orang yang paling besar di batok itu protol, coplok. Ruas-ruasnya coplok, Umayyah. Setelah semuanya masuk ke dalam sumur, Nabi berdiri di tepi sumur. Sambil berkaca pinggang, Nabi berkata, Al-wajadtum ma'wa'ada rabbukum haqqan. Faqad wajadna ma'wa'adana rabbuna haqqan. Abu Jahal, Umayyah, Saibah, Rabi'ah, apakah kalian sekarang telah membuktikan bahwa janji Allah itu benar? Karena aku telah membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Begitu mendengar kata Nabi, Umar bin Khattab kelunuk nyedeki kanjeng Nabi. Gus, mereka kan udah mati. Ya, aku tahu. Tapi hari ini pendengaran mereka sangat tajam. Lebih tajam pendengaran mereka daripada pendengaran kamu. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Makanya turun ayat innaka la tusmi'ul mauta. Artinya tidak bisa memberikan pelajaran kepada orang yang tidur, yang mati. Melek itu gak bisa nerima kok. Wa an Abi Umamah, saking Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abdulul alim fadlul alimi, kelebihan orang yang alim, alal abidi, abid orang-orang yang ahli ibadah, kafadli kaya kelebihanku ala adnagum
ing atase wong kang rendah saking sira kabeh. Kelebihan orang alim dengan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah belum tentu alim berarti ya. Nah, makanya ini yang perlu kita upayakan. Rasulullah bersabda, kelebihan alim terhadap abid, orang yang selalu ibadah tapi tidak pandai, tidak paham, adalah seperti kelebihanku terhadap orang-orang yang rendah di antara kamu sekalian. Seperti perbandingan Nabi dengan orang yang paling bodoh lah, katakan bodoh. Makanya ada satu yang lain, fakihun wakidun asyaddu ala sayatin min alfi abidin. Satu orang saja yang benar-benar paham dalam masalah agama lebih sulit bagi setan menggoda ketimbang menggoda 1000 orang yang ibadah. Nah, jadi ya. Kesimpulannya, orang yang sudah ibadah itu belum tentu jadi orang yang paham. Makanya saya seringkali menyinggung paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mari kita upayakan jadi orang yang paham. Pintar belum tentu paham. Kalau paham, jadilah pintar, paham. Pinter tapi sayang. Pinter kok sayang. Inilah, ini tolong ya anak-anak. Jadilah kalian orang-orang yang paham kelak ya. Dimanapun bergaul dengan siapapun, jangan sampai mudah terpengaruh. Jadilah orang-orang yang berpengaruh. Ajak kepada perbuatan yang baik, kemarin sudah disinggung. Mengajak berbuat baik kepada orang lain sampai bisa jadi orang baik, itu dapat pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang kita ajak. Tidak mengurangi pahala orang yang berbuat baik. Suma qala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikat Allah wa alas samawat lan penghuni langit wal ardi dan bumi, hatta namlata hingga semut-semut Bikujriya ing dalam lubangnya semut, bahkan wakatal khut hingga ikan-ikan yang di laut, di air, la yusalluna yakti padha ndongaake sapa wong akeh alal muallimi ing atase wong kang ngajar an-nasib ala muallimin nas ing atase wong kang ngajar ing manungsa al khaira ing kebatusan. Setelah Nabi bersabda bahwa keutamaan orang yang alim dengan orang-orang pada umumnya seperti perbandingan aku dengan orang-orang yang paling bodoh. Lalu Nabi meneruskan sabdanya, sesungguhnya Allah, para malaikat, alisama yang lain, bahkan semut-semut yang ada di liangnya, ikan-ikan yang ada di laut, di air, selalu ikut mendoakan orang-orang yang mengajari kebaikan kepada orang lain. Ya Allah, luar biasa.
Jadi ojo medit nuduno kebaikan kepada orang lain. Ditakoni wong cuma yang ngaten kalau nate muring-muring ditakoni. Lah wong takon wae asak wajib. Kalau sempat ngamuk. Takoni aja ngene ya. Ngebelo. Ya wong ngene ya pegel aku mbok ngetik. Pengiritan, Pak. Oh, no pengiritan aja tuku HP ya. Cek ngirit. Takon bab sulit. Bab warisan tuh titik-ketik. Wih, ndelok kok blenger macane. Durung ngerti iki. Jadi takon iki ngebelo, to moro nang omah, gak bayar kok nang nggonku. Wah, kira dadana jarang-jarang jebus. Geden-geden iki kan. Lah ngaji teko ngaji ngoten mboten perintah kon mulai WA. Iki yo ngono maneh. Lah mung takono lak liya-liyane roh ah. Waktu ngaji gak gelem takon harus teko omah WA. WA kadang-kadang salah nutul ya, keliru tulisannya kan. Kadang-kadang memahami wis bingung. Wa an Abi Darda, saking Pak Darda. Pak Darda itu orang asli Madinah. Radhiyallahu anhu qala Sami tu ngrungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulo dawuh sapa Rasul man sapane wong salaka. Kalau hadis nomor 10 tadi kharaja salaka, setelah kharaja salaka lewat tarikon ing dalan ya badahi amrih. Amrih itu menginginkan, mengendaki fihi ing dalam lewat dalan ilman ing ilmu, berjalan melintasi jalan setapak dengan niatan mencari ilmu. Sebagai jaminannya sahala gampangake sapa Allah Gusti Allah lau maring wong tarikon jalan ilal jannati maring swarga. Mungkin kemarin lusa sudah dibicarakan yang dimaksud dengan digampangkan menuju jalan ke surga itu artinya bisa mengambil pelajaran dari apa yang didengar dan diamalkan. Ada perintah dikerjakan, ada larangan ditinggalkan. Itu namanya cara untuk dimudahkan masuk ke dalam surga. Di samping itu wa innal malaikata lan sak temene para malaikat la tadau yakti nyeleh. Ada yang kalimatnya mengembangkan ajeni kadia ing sayape malaikat litolabil ilmi untuk orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang melintasi jalan, melewati jalan dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah memudahkan orang itu menuju jalan ke surga. Di samping itu, malaikat mengembangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu, ridon
karena ridho, karena senang, bima sona'a, kelawan barang kang gawe sapa wong. Masih ada lagi jaminan wa innal alima, sak temene wong kang alim la yastaghfiru yang tinjalukake ngapura lalu maring wong alim sapa man wong bisa mawati ing dalem pira-pira langit wa man lan wong bil ardi kang ing dalem bumi kata khitanu hingga ikan-ikan bilma yang ada di dalam air. Jadi pertama, jaminan bagi orang yang mencari ilmu akan dimudahkan menuju jalan ke surga. Kedua, dinaungi oleh sayapnya malaikat. Yang ketiga, dimintakan pengampunan oleh orang-orang yang ada di langit, di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di dalam laut ikut memintakan pengampunan. Jadi ridho karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Wa fadlul alim, adapun kelebihan orang yang alim alal abidi, atas orang-orang yang ahli ibadah, bukan hamba ya, abidi di sini orang-orang yang ahli ibadah. Kafatlil qamar, seperti perbandingan bulan ala sairil kawakibi, atas atau terhadap bintang-bintang yang lain. Kalau bulan sedang sempurna, purnama, sinarnya bintang dan kelihatan. Kalau sedang tanggal tua saja, bintang bisa mengeluarkan cahayanya, sinarnya. Tapi kalau bulan sedang tanggal 15 atau 14, 13 atau mungkin 17, 18 masih terlihat padam, sinarnya, bintang tidak begitu kelihatan. Itulah Rasulullah di dalam memberikan bandingan, perbandingan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah seperti perbandingan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Jadi dari hadis ini mari kita lebih meningkatkan usaha kita, belajar kita, abid. Kita semuanya sudah ibadah bertahun-tahun. Apakah kita sudah termasuk orang yang paham atau belum, kita tidak tahu. Ya. Kalau kita bisa mewujudkan dari apa yang sudah kita pelajari, seperti puasa. Puasa ini bisa kita ambil pelajaran. Setelah itu kita bisa berbagi kepada yang lain. Masya Allah, luwe sedina wis abot. Bagaimana seandainya luwe berhari-hari? Jadi ini orang-orang yang mampu akan bisa lebih punya perhatian terhadap orang lain. Gak masa bodoh. Padahal Rasulullah SAW sendiri sudah banyak memberikan pengarahan-pengarahan, ya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. 1. 2. Al-abdu fi aunillah madamal abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang mau
meringankan hajat saudaranya, maka Allah akan memberikan jaminan memudahkan hajatnya. Seseorang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah selagi orang itu mau menolong saudaranya. Barang siapa yang mau meringankan beban orang lain, maka nanti Allah akan membebaskan kesulitan di hari kiamat. Banyak jaminan-jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita bisa mengambil pelajaran apa tidak. Wa innal ulama'a saktemene ulama iku warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi. Makanya kalau bilang ulama sindi, sekarang banyak ulama yang menyesatkan. Kemarin lusa sebelum mulai Ramadan itu pengajian malam Jumat. Muawiyah kalau tidak salah perawinya. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik. Namun justru aku bertanya tentang hal-hal yang jelek. Aku takut kalau kejelekan itu muncul di masa kami. Pertanyaan kami, wahai Rasulullah, apakah setelah baik bisa menjadi buruk? Ya, bisa juga. Apakah setelah zaman itu buruk bisa menjadi baik? Bisa juga. Apakah setelah baik bisa menjadi buruk lagi? Ya. Tolong tunjukkan apa tanda-tandanya. Ulama yang menunjukkan tanpa petunjuk yang benar. Sekarang banyak juga ulama yang menunjukkan umat tidak dengan petunjuk yang benar. Apakah setelah itu ada keburukan lagi? Ya, bisa jadi. Apakah setelah itu bisa menjadi baik? Ya, bisa. Jadi zaman itu terus berubah dan berubah. Makanya Rasulullah dalam sabda yang lain, khairul ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah sahabatku. Semaladina yalunahum, kemudian orang-orang yang dekat dengan sahabat. Semaladina yalunahum, kemudian orang-orang yang dekat dengan sahabatnya sahabat. Terus medun. Sumayati umatun yastashaduna bala yustashadu fasahadatuhum yaminum wa yaminuhum sahadatuhum. Setelah itu akan datang generasi yang suka jadi saksi, padahal dia tidak diminta untuk jadi saksi. Namun anehnya kesaksiannya hanya mengandalkan sumpah, dan sumpahnya itulah yang dijadikan sebagai saksi. Kami bersumpah, dase tidak Quran, dase. Kenyataannya bagaimana setelah sumpah? Saya akan menjaga amanat, saya akan menjaga kerukunan, saya akan ada. Itu sumpahnya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Wa innal anbiya'a sak temene para nabi-nabi lam yuwarisu, orang
sapa para nabi dinaran ing mata uang emas wala diramalan orang mata uang perak. Jadi para nabi itu tidak meninggalkan emas dan perak. Ulama merupakan pewaris para nabi. Sedangkan nabi tidak mewariskan emas dan perak. Innama warasu sak temene marisi sapa para nabi al ilma ilmu. Paman monggo sapane wong akhodau kang ngalap sapa wong ing ilmu. Barang siapa yang mengambil atau menuntut ilmu yang diwariskan oleh Nabi, faqad akhodau, monggo teman-teman ngalap sapa wong ing ilmu bihadin wafirin, kalawan bagian yang sempurna. Nabi itu mewarisi ilmu. Barang siapa yang mau mengambil, mempelajari ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi, maka orang itu telah mengambil bagian yang sempurna. Pernah saya sampaikan ada sebuah hadis yang bunyinya al ilmu salasun. Ilmu itu sebenarnya hanya 3. 1 ayatun muhkamatun, ayat muhkam, ayat yang bisa dijadikan landasan sebagai hukum, ya Al-Quran. Yang kedua wa sunnatun mutabaatun, sunnah Nabi yang harus diikuti, yang bisa dijadikan pedoman. Yang ketiga wa faraidun adilatun, ilmu faraid yang adil. Ilmu faraid adalah ilmu cara membagi peninggalan orang tua atau saudara yang sudah meninggal dunia. Adapun ilmu faraid itu ada di dalam Al-Quran, itu surat 4 ayat 11 seterusnya, dan dijelaskan secara rinci dalam hadis. Kalau diringkas, ilmu itu hanya 2, Quran, hadis. Fama siwahuma, adapun selain Al-Quran dengan Al-Hadis, bahwa fadlun sifatnya hanyalah perlengkapan. Ada ilmu ini, ilmu itu, ilmu yang lainnya, ya, itu perlengkapan. Makanya kalau ada orang yang menguasai agamanya hebat, ilmu pengetahuannya hebat, benar-benar sempurna. Makanya kalian sebenarnya langkah kalian sudah tepat. Belajar di dalam pondok tidak hanya diajarkan tentang ilmu agama saja, di situ diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa ani bani Mas'udin, lan saking Ibni Mas'ud, namanya juga Abdillah, Ibn Abbas juga Abdillah, Ibn Umar juga Abdillah, Ibn Rawakah juga Abdillah. Banyak nama Abdillah yang bapaknya berbeda-beda. Kalau di sini tidak pakai itu sudah paham. Cari rumahnya siapa, langsung dituduhno, karena tidak ada kembaran, ya.
Kalau di daerah Saudi atau daerah Jazirah Arab mencari orang harus ditunjuk namanya, disebutkan nama ayahnya. Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Quradi, Abu Sa'id Al-Maghfuri. Sukunya pun disebut sekalian. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Rasul nadarallahu muga-muga mencorongake sapa Allah imra'an wing wong suwiji. Semoga Allah memberikan cahaya pada wajah seseorang. Orang yang apa? Sami'a kang rungu mina saking ingsun sayan yang suwiji-wiji. Ada yang kalimatnya hadisan. Sami'a mina hadisan. Semoga Allah memberikan cahaya yang berkilauan kepada orang-orang yang mendengarkan hadis dariku. Tidak hanya sekedar mendengarkan, fabalaghahu monggo nyampeno sapa wong ing hadis. Jadi setelah dipelajari, diayati, dipahami, disampaikan kepada orang lain. Kama sami'ahu kaya oleh ngrungu sapa wong ing hadis. Jadi setelah kita belajar banyak dari hadis-hadis Nabi, berapa hadis yang kita paham, yang kita hafal, yang kita mengerti betul, kita sampaikan kepada orang lain. Seperti kemarin itu saya dapat kiriman video. Pak, ini bagaimana kok tambah bingung saya? Ada ustadz yang menyatakan imsak itu sudah tidak boleh makan dari kalimat aslinya. Imsakun kan menahan. Padahal imsak itu belum masuk waktu subuh. Terus bagaimana sikap kita? Akhirnya si Ustadz ini salah yang membuat. Mestinya imsak itu ditaruh di waktu subuh. Jadi sudah menahan makan. Nah, sekarang jaraknya imsak dengan subuh masih 10 menit. Misalkan imsak yang dibuat oleh mereka ya. Masya salatu wassalamu alaikum, ada orang adzan, kira-kira apa reaksinya? Ngawur, imsak adzan, jelas wes. Sementara mengatakan imsak itu sudah tidak boleh makan, jadi nggawe istilah itu apa sing keliru. Karena kata Ustadz Adi Hidayat, ini tolong tahun depan ini dibuat imsak itu diletakkan di waktu subuh. Kalau sudah imsak berarti sudah tidak boleh makan. Makanya saya kirimkan jawabannya. Zaman Nabi itu ada 2 orang yang adzan. La yamnakum suhurukum an adhani Bilal. Kamu jangan merasa terganggu karena mendengar adanya Bilal. Ternyata adanya Bilal itu untuk membangunkan orang yang belum bangun dan supaya meneruskan sahur bagi orang yang sudah bangun. Kata tasma'a adanu ibnu Ummi Maktum, sehingga kamu mendengar adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Abdullah itu orangnya buta, dia tidak adzan kalau belum diberitahu. Abdullah sudah masuk waktu subuh, adzan. Jelas kalau mangan.
Jadi makanya batasnya tidak boleh makan itu adzan, bukan imsak mestinya. Tapi kalimat imsak itu aslinya saum, siam, imsak itu namanya sama apa? Maksudnya sama. Saum mencegah, siam, imsak, gak boleh makan. Tapi kenyataannya sekarang imsak masih panjang dengan waktu subuh. Saya yakin misalnya mulai imsak sampai adzan, delokne wong ngawur pondok itu, si imsak wis adzan. Berarti kalimat imsak itu menahan makan. Aneh. Tapi saya nih, kalau imsak yang dibuat mereka ya masih boleh makan, jarak itu ada kok. Iya ya, kok iya ya, takut iya ya. Jadi kalau imsaknya dibuat untuk waktu subuh, imsak langsung adzan, nah itu baru benar. Parubba mubalagin, parubba pirang-pirang mubalagin wong kang ditekani al luwe merhatekno min samiin katimbang saking wong kang krungu langsung. Sampeyan mari ngaji nyampekno hasil ngaji nang keluarga. Ibu ngantuk ini tak terang diri. Oh boya, iki ana kados enak apik, kados enak. Orang yang didatangi itu lebih memperhatikan daripada yang mendengarkan langsung. Kon enggak teko ngaji enggak ada weton lho. Napa? Ana cerita unik, Masya Allah. Unik itu aneh ya, unik. Cerita yang sangat unik. Perhatian. Padahal yang mendengarkan jenis setengah ngato-ngato didik, bongkrungu boga disampaikan. Jadi barokah mubalaghin au amin samiin. Banyak orang yang didatangi itu lebih memperhatikan daripada orang yang mendengarkan sendiri langsung dari Rasulullah. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, cerita sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabane wong suila kang ditakoni an ilmin saking ilmu pakata mau mongko ngumpetake menyembunyikan sapa wong ing ilmu uljima dipasang kendali, ditaleni, diikat yaumal kiamat bisa dina kiamat pilih jamin kelawan tali min narin saking geni. Kalau ada orang ditanya tentang ilmu dia tidak mau menyampaikan, dah alasan apa tidak tahu ya, yang jelas dia tidak mau menjawab, maka akan diancam oleh Rasulullah kelak di hari kiamat akan diikat dengan tali dari api. Bagaimana kok ada tali dari api? Kok tali baju api itu ada? Apa Rin ayatnya? Apa enggak? Bunda, Nanda, apalah? Hadani khosmani ikhtasam
Walladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul ghamim yusjaru bima fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu biha fadhuqu